Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Faturrahman dengan NIM 2023 14141. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas dari UTS mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan dalam ketenaga listrikan, di mana saya akan menyampaikan tentang sistem saraf kota modern dan ekosistem smart grid dan smart meter. Di sini juga saya akan membahas mengenai transformasi infrastruktur energi menuju jaringan pintar yang interaktif dan adaptif. Pertama, saya akan menyampaikan tentang evolusi jaringan, yaitu jaringan dari satu arah menjadi ekosistem interaktif. Pada sebelumnya, kita menggunakan dan kebanyakan menggunakan grid tradisional, di mana aliran listrik satu arah dari pembangkit menuju langsung rumah atau konsumen. Pada grid tradisional juga di sini terdapat pasif dan tidak memiliki visibilitas real time, respon lambat terhadap gangguan. Selanjutnya, setelah memakai smart grid di sini, jaringan listrik digital dua arah aliran listrik dan aliran daya, serta interaktif memiliki kemampuan self-healing yang memungkinkan komunikasi antara produsen dan konsumen. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang anatomi ekosistem jaringan pintar. Pertama, smart power plant atau pembangkit pintar. Pembangkit pintar atau pembangkit cerdas yang mengintegrasikan energi terbarukan dan menyesuaikan output secara dinamis. Selanjutnya hasil dari smart power plant dikirimkan melalui smart transmission atau biasa disebut dengan transmisi cerdas. Transmisi di sini adalah jaringan tegangan tinggi dengan sensor pintar untuk mencegah kehilangan daya atau biasa disebut energi losses dan memantau stabilitas. Setelah jaringan atau listrik melalui transmisi, kita dapat mengirimkan melalui distribusi, di mana distribusi ini menjadi langkah ketiga untuk penyaluran daya di tingkat lokal yang mampu melakukan rerouting atau otomatis saat terjadi pemadaman atau terjadi gangguan. Langkah terakhir adalah smart control system, di mana ini adalah otak dari sistem itu sendiri untuk menyampaikan energi listrik terakhir kepada konsumen atau kepada rumah, mengumpulkan data dari seluruh jaringan untuk analisis dan otomasi keputusan. Selanjutnya di sini ada katalis modernisasi atau kita bisa mengatakan mengapa smart grid itu sangat krusial. Pertama, kenapa smart grid itu sangat krusial? Di sini ada poin pertama, yaitu untuk keberlanjutan, memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan. Selanjutnya saya ulangi, yang pertama itu keberlanjutan, memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan seperti surya, angin, PLTS atau PLTB yang sifatnya fluktuatif ke dalam jaringan utama dengan stabil. Yang kedua, untuk keandalan dan ketahanan, di mana ini mencegah blackout skala besar melalui kemampuan deteksi dini dan isolasi gangguan secara otomatis. Yang ketiga yaitu efisiensi daya. Efisiensi daya ini kita mengoptimalkan pasokan berdasarkan data permintaan nyata atau real time yang mengurangi atau untuk mengurangi pemborosan energi dari pembangkit hingga konsumen. Selanjutnya di sini ada smart meter atau bisa kita sampaikan bahwa ini adalah salah satu ujung tombak sensor ekosistem. Pertama, kita bisa melakukan pemantauan energi real time, yaitu dengan cara melakukan mencatat dan melaporkan pola konsumsi listrik secara detail, memungkinkan konsumen mengontrol penggunaan mereka. Selanjutnya langkah kedua, kita bisa melakukan deteksi anomali dan keamanan, atau bisa disampaikan bahwa kita mengecek keanehan atau kelainan pada smart meter ini. Smart meter ini dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi lonjakan yang tidak wajar atau bypass fisik. Selanjutnya data tersebut bisa langsung dikirimkan atau peringatan pencurian listrik ke pusat atau ke PLN pusat. Selanjutnya
Yang ketiga itu otomasi penagihan atau biasa kita sebut yaitu billing. Otomasi penagihan ini yaitu mengakhiri era pencatatan meter manual. Data dikirim langsung ke utility company untuk penagihan yang 100% akurat. Atau biasa kita lakukan sering ke PLN. Selanjutnya ini kita menyampaikan tentang arsitektur jaringan komunikasi data FAN dan WAN, FAN dan WAN. Gambar pertama di sini ada tingkat rumah atau smart meter pertama, di mana titik awal pengumpulan data konsumsi langsung dari rumah. Selanjutnya tingkat lingkungan, Wide Area Network atau FAN, jaringan lokal yang menghubungkan klaster smart meter ke sebuah konsentrator atau pengumpul data agregat. Selanjutnya ke tingkat kota yaitu Wide Area Network atau WAN. Jaringan ini adalah tulang punggung jarak jauh yang mengirimkan data gabungan dari konsentrator ke sistem pusat utility company. Selanjutnya di sini ada metrik teknologi komunikasi data. Di sini menjadi tiga bagian melalui tabel. Pertama ada wireless atau saluran. Karakteristiknya yaitu instalasi cepat, sangat fleksibel untuk area yang sulit dijangkau jaringan kabel. Pengumpulan idealnya yaitu jaringan FAN ini di area perumahan atau di wilayah rural. Selanjutnya fiber optik, karakteristiknya yaitu kecepatannya sangat tinggi, bandwidth-nya itu masif, bebas dari interferensi elektromagnetik. Kita biasa menggunakannya atau penggunaan idealnya yaitu jaringan WAN atau backbone antara konsentrator dan pusat kendali. Selanjutnya yang terakhir ini adalah PLC, Power Line Communication, karakteristiknya yaitu menumpang aliran data pada kabel listrik existing, sangat menghemat biaya, infrastruktur baru, dan penggunaan idealnya yaitu wilayah urban padat di mana infrastruktur kabel listrik utilitasnya sudah sangat kuat. Selanjutnya di sini ada rantai nilai data, loop umpan balik konseptual. Selanjutnya saya akan menyampaikan rantai nilai data atau loop umpan balik konseptual. Di sini ada 4. Dapat kita lihat yaitu ada koleksi smart meter, yang kedua ada transmisi jaringan FAN dan WAN, yang ketiga ada analisis smart control system, dan yang keempat keputusan dan aksi smart grid. Ini adalah salah satu bagian dari rantai nilai data menggunakan loop umpan balik konseptual. Salah satunya bisa kita sampaikan bahwa data komunikasi mentah dan metrik kualitas daya dikumpulkan secara nilai real time di titik pelanggan. Selanjutnya di sini ada metrik kesenjangan atau bagaimana jika tanpa smart meter. Kalau tanpa smart meter di sini ada kalau grid tradisional yaitu sistem penagihannya yaitu mengandalkan petugas manual, rawan kesalahan dan tagihan yang tidak akurat. Kalau menggunakan smart grid yaitu kita menggunakan penagihan presisi, penagihan otomatis berbasis penggunaan aktual secara real time. Selanjutnya yaitu ada implementasi nyata PLN dan Advanced Metering Infrastructure atau biasa disebut AMI. Yaitu PLN sekarang sedang bertransisi menuju ekosistem smart grid melalui program AMI ini. Selanjutnya ada 3 pilar tantangan implementasi jaringan pintar, yaitu ada keamanan data, infrastruktur fisik, biaya investasi. Salah satu dari tantangan ini bisa dikatakan salah satunya dari infrastruktur fisik, yaitu membutuhkan perombakan arsitektur besar-besaran. Selanjutnya di sini ada konvergensi IoT atau micromanagement energi, di mana IoT ini memperluas jangkauan smart grid melewati smart meter yang masuk langsung ke dalam perangkat rumah tangga. Seperti dari smart meter, smart AC, ada water heater, solar panels, dan EV charger. Selanjutnya di sini ada artificial intelligence atau AI, yaitu adalah otak mikro ekosistem. Sekarang jutaan smart meter menghasilkan volume data yang mustahil diolah manusia. AI ini sekarang bertindak sebagai otak analitis mikro. Di sini adalah mesin learning memprediksi masa depan jaringan. Sini ada data historis, terus confidence interval, dan sini ada batas prediksi AI yang tidak bisa ditindaklanjuti. Sini adalah ada sintesis akhir, yaitu fondasi energi masa depan. Kita bisa menggunakan sensor, jaringan, dan lalu ke masa depan.
perannya sangat esensial. Smart meter ini yaitu bukan sekedar alat ukur, melainkan sensor fundamental yang mengubah konsumen pasif menjadi partisipan aktif dalam ekosistem dua arah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dong.